Setiap orang yang meninggal dunia dalam perang membela agama dan mati oleh sebab-sebab perang di dalam masa perang, mereka adalah orang yang mati syahid. Masalahnya, ternyata mereka mengabaikan instruksi dari Rasulullah. Disuruh tetap, ternyata mereka melanggar. Ketika mengabaikan perintah, maka sebenarnya itu sudah dianggap sebuah perbuatan maksiat. Itu sebenarnya maksiat. Tetapi karena mereka masuk dalam kalangan para sahabat, yang sahabat ini secara umum di dalam Al-Quran sudah disifatkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah ridha terhadap mereka dan mereka sudah ridha terhadap Allah. Maka apapun yang terjadi di antara mereka, Allah sudah ampuni. Apalagi kalau mereka termasuk di dalam alumni perang Badar. Alumni perang Badar ini secara khusus sudah disampaikan oleh Rasulullah mengutip dari hadis qudsi dari Allah Ta'ala, i'malu ya ahla badrin qad ghafartu lakum. Silahkan kalian berbuat suka-suka kalian wahai alumni perang Badar, sungguh aku telah ampuni dosa kalian. Jadi kepada setiap orang yang ikut terlibat dalam perang Badar itu diberikan sertifikat khusus oleh Allah, bebas berbuat suka-suka hati. Mau murtad, mau membunuh, mau berzina, mau minum arak, mau berjudi, silakan. Faqad ghafartu lakum, maka sungguh aku telah ampuni dosa kalian. Makanya apapun yang terjadi di kalangan para sahabat, kita anggap itu adalah mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita ulang dalam kasus kita. Sahabat undang jadi lawan Allah, lawannya juga itu. Nah, tidak, kapasitas kita berbeda. Maka selalu saya ingatkan, jangan pernah mencemooh sahabat apapun keadaannya, termasuklah Sa'labah. Ini katakan krim lagi Sa'labah. Itu kalimat yang mencemooh sahabat dan ini tersinggung. Karena seburuk apapun Sa'labah, beliau adalah sahabat Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Cuma beliau sempat silap ketika ditagih zakat, tidak bersedia untuk beriman. Bukan berarti beliau tidak bayar zakat. Setelah mendapatkan teguran dari Nabi, wailun li Sa'labah, celaka Sa'labah, beliau tergopoh-gopoh memilih kambing yang paling sehat untuk dizakatkan. Cuma Nabi tidak bersedia menerima. Beliau bagikan sendiri. Zaman Abu Bakar tidak menerima. Zaman Sayyidina Umar tidak menerima. Zaman Osman tidak terima. Zaman Ali tidak terima. Sampai beliau meninggal dunia di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam keadaan tetap beriman. Kalaupun ada kesalahan sedikit karena tidak menyerahkan zakat ketika diminta, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka kalau ada siapapun kapasitas kealiman yang berbicara kan dari Sa'labah, maka tanyakan kepada yang bersangkutan, apakah Anda lebih baik dari Sa'labah atau tidak? Maka sehebat apapun kita sekarang, keimanan kita tidak pernah seperti keimanan para sahabat. Sa'labah sudah berjuang untuk Islam dan ditunjukkan dedikasinya. Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Makanya yang sahabat yang meninggalkan posisinya di Bukit Jabal Rumah, walaupun itu melanggar perintah dari Rasulullah, tetapi tetap radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah ridha terhadap mereka dan mereka pun sudah ridha terhadap